Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas ini untuk melakukan presentasi yang berjudul tumbuhan lumut dan paku. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Quratul Latifah sebagai moderator dan Fiona Kotrunada sebagai penyaji 1 dan Jenny Amelia Sapitri sebagai penyaji 2 dan Nur Azizah Damayanti sebagai penyaji 3. Untuk memanfaatkan waktu, mari kita mulai presentasinya. Tumbuhan lumut dan paku. Lumut bisa disebut Birophyta. Lumut adalah tanaman yang pertama kali bisa tumbuh di tempat yang lembab. Tumbuhan lumut itu punya kemampuan untuk melunakkan tanah dan bebatuan, sehingga keberadaan lumut bisa menyebabkan tersedia cukup nutrisi untuk tanaman lain bisa tumbuh dan berkembang. Ini nih alasan kenapa lumut disebut sebagai vegetasi perintis atau tanaman pelapor bagi tanaman lain untuk tumbuh. Lumut sendiri merupakan tumbuhan yang ukuran kecil, jadi umumnya belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun secara jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan penyaji pertama. Ciri-ciri tumbuhan lumut. Secara umum, lumut memiliki 5 ciri yang harus kamu ketahui, yakni 1. Belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. 2. Akarnya berupa akar semu dan bisa disebut dengan rizoid. 3. Tidak mempunyai bekas bulu. 4. Memiliki metagenesis atau pergiliran keturunan antara fase gametotik, fase penghasil gamet, dan fase sporotit, fase penghasil spora. Klasifikasi lumut. Lumut sendiri diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. 1. Lumut hati. Lumut hati ini bukan lumut yang tumbuh di dalam hati ya. Hepatosida atau lumut hati merupakan lumut dengan bentuk tubuh lembaran dan pipi. Lumut ini umumnya bertahan hidup dengan menempel pada substrat, salah satunya berupa bebatuan dengan bantuan rizoidnya. Lumut hati ini bisa ditemukan di habitat yang lembab seperti hutan, hujan tropis, dan permukaan sungai atau danau. Manfaat lumut hati. Lumut hati ini diketahui berpotensi untuk dimanfaatkan di dunia kesehatan, yaitu mengobati penyakit hepatitis C karena mengandung senyawa antivirus. Selain itu, beberapa lumut hati diketahui mengandung senyawa antibakteri, antifungi, bahkan senyawa lain yang bisa mematikan sel kanker. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji 2. Kedua, lumut tanduk Anthoceratospida. 1. Bentuk tumbuh umumnya seperti lembaran. 2. Habitatnya di daerah dengan kelembapan yang tinggi. Manfaat lumut tanduk untuk melindungi benih ikan. Oleh karena itu, lumut tanduk ini biasanya ikut ditambahkan di bagian dasar akuarium. Selain itu, lumut tanduk juga umumnya merupakan sumber pertama yang hidup di
suatu lingkungan lembab karena mereka memiliki kemampuan untuk bersimbiosis dengan cyanobacteria pengikat nitrogen. Yang ketiga, lumut daun, Triopsida. Lumut daun melekat di bagian akar pada tempat tumbuhnya. Bentuknya berupa lembaran spiral dan berwarna hijau muda. Lumut daun tumbuh pada permukaan tanah yang lembab, batang pohon, hingga bebatuan yang lembab. Manfaat lumut daun untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Salah satunya karena lumut daun bisa berperan buat menangkap dan menyimpan karbon dioksida atau istilahnya carbon sequestration, sehingga bisa meminimalisir pemanasan global. Selain itu, lumut daun juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Selanjutnya disajikan oleh penyaji terakhir. Depannya gimana? Tumbuhan paku atau Bryophyta. 1. Tumbuhan paku memiliki jenis-jenis sebagai berikut. 2. Memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki bekas pembunuh. 3. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut Zooxanthus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus industri. 4. Berkembang biakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut penggiliran keturunan. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi, yaitu sebagai berikut: paku telanjang, daun daun, dan daun kecil. Contoh: Psilotum nubum. Paku ekor kuda, batang terdapat dalam tanah. Cabang berluas-luas dan daun fertil menghasilkan spora. Contoh: Epusetum sylvaticum. Paku kawat tumbuhnya seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Contoh: Lycopodium fermum. Paku sejati berkumpul pada ujung tepi dan terbesar di permukaan daun. Contoh: Adiantum atau Sunfil dan Marselia crenata atau semanggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh moderator. Karena presentasi sudah selesai, kami memberikan pertanyaan pada Kami mengajukan. Silakan perwakilan kelompok. Karena presentasi sudah selesai, kami silahkan perwakilan kelompok mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Sabrina Inunajah, perwakilan dari kelompok Angiospermae, ingin menanyakan apa manfaat tumbuhan paku. Saya Khairun Nisa dari kelompok vertebrata akan bertanya, apa kata Latin dari tumbuhan lumut? Saya Inayatul Fauzia dari kelompok invertebrata ingin bertanya, mengapa tumbuhan lumut dan paku dibagi menjadi 4 divisi? Perkenalkan, nama saya Satum Alfia dari kelompok Angiospermae ingin bertanya, apa contoh dari tumbuhan paku? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jawabannya akan kami share di akun YouTube kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.